Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada malam ini. Oke kawan-kawan, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, dan jangan lupa like and share video ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga channel ini terus menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua. Silakan kawan-kawan yang mampir ke channel kami, bisa kawan-kawan pilih playlist yang ada di channel kami untuk melihat video mana yang sesuai dengan keinginan kawan-kawan. Silakan simak apa yang kami bagikan berikut ini. Oke, langsung saja kita ke soal pertama pada pembahasan kita malam ini atau kesempatan kali ini. Ya baik, langsung saja kita cek soal pertama. Membaca dalam hati dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi disebut A. Membaca ekstensif, B. Membaca intensif, C. Membaca dasar, D. Membaca cepat. Nah, jadi sepertinya ini soal bahasa Indonesia ya. Kalau kita lihat itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini yang ditanyakan itu mengenai membaca. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa jenis yang membaca, dan salah satunya di soal ini yang ditanyakan adalah membaca dalam hati dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi. Nah, tentu ini sering kita lakukan, apalagi pada saat sekolah dulu. Ini sering sekali kita dipraktekkan, disuruh melakukan hal ini, yaitu kita disuruh membaca dalam hati dan penuh dengan konsentrasi. Nah, hal ini disebut membaca apa? Apakah membaca ekstensif, membaca intensif, membaca dasar, atau membaca cepat? Nah, jadi jelas ya untuk soal ini jawabannya adalah B, yaitu membaca intensif. Jadi membaca dalam hati dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi itu disebut membaca intensif. Membaca intensif itu adalah kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi. Membaca intensif selain bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi, juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menentukan sebuah pokok persoalan atau perihal yang menarik dari suatu teks bacaan untuk mendapat atau layak dijadikan sebagai bahan diskusi. Membaca intensif juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memilih salah satu atau beberapa pokok pikiran yang paling tepat untuk dijadikan sebagai bahan diskusi. Nah, tentu bahan diskusi untuk berdiskusi bersama teman. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan membaca intensif. Jadi jelas ya. Nah, jadi untuk yang lainnya seperti membaca ekstensif, membaca dasar, dan membaca cepat, itu seperti apa yang dimaksud dengan membaca ini, jenis-jenis membaca ini, ya nanti kawan-kawan bisa cari materinya sampai kawan-kawan paham mengenai apa yang dimaksud dengan jenis-jenis membaca ini. Jadi intinya untuk soal ini yaitu tentang membaca intensif. Saya rasa kita sudah paham bersama. Oke, next kita ke soal yang berikutnya. Penggunaan tanda baca koma yang benar pada kalimat di bawah ini adalah. Nah, jadi kawan-kawan perhatikan di sini soalnya kita sudah memasuki itu tanda baca ya. Jadi yang ditanyakan di sini mengenai tanda baca. Masih pada materi pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini yang ditanyakan itu mengenai tanda baca koma. Kira-kira di bawah ini yang benar penggunaan tanda baca komanya yang mana? Apakah A? Kawan-kawan bisa lihat A. Di mana Rini berada? Tanda tanya. Kemudian balas koma baru tanda tanya. Tanya Ani. B. Saya membawa buku, koma, pensil, koma, dan koma, penggaris ke sekolah. C. Wah, bukan main, koma, ya. D. Saya berkenalan dengan Ibu Ratnawati, koma, S titik.
Nah, jadi kawan-kawan harus jeli melihat kira-kira yang mana penggunaan tanda koma yang tepat. Nah, jadi jelas ya, jawabannya adalah D. Saya berkenalan dengan Ibu Ratnawati, S, titik. Nah, jadi penggunaan tanda baca yang paling tepat itu pada pilihan D. Kita lihat pilihan A. Di mana Rini berada? Tanda tanya. Kemudian koma, tanyaan. Nah, ini salah ya. Misalnya ketika kita menemukan kalimat semacam ini, atau kita membuat kalimat semacam ini itu tidak perlu menggunakan koma setelah tanda kutip. Jadi komanya seharusnya dihilangkan. Kemudian pilihan B. Saya membawa buku, pensil, dan penggaris ke sekolah. Nah, seharusnya setelah dan itu tidak ada lagi tanda koma, yaitu dihilangkan. Jadi yang membuat ini salah yaitu adanya tanda koma setelah kata dan. Seharusnya itu kurang tepat. Yang tepatnya itu dihilangkan, komanya dihilangkan setelah dan. Kemudian wah, bukan main, ya. Nah, ini juga yang membuat kurang tepat itu penempatan tanda komanya itu setelah main. Seharusnya penempatan komanya itu setelah wah, bukan main ya. Begitu. Jadi yang membuat C salah itu karena penempatan tanda komanya salah. Jadi sampai di sini paham ya. Jadi untuk kawan-kawan silahkan perdalam materi mengenai penggunaan tanda baca. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Kita cek soal berikutnya. Antonim dari kata evolusi adalah. Nah, jadi kawan-kawan harus perhatikan di sini yang ditanyakan adalah antonim. Mungkin pada soal-soal sebelumnya atau pembahasan-pembahasan sebelumnya dengan materi yang sama, tapi yang sering ditanyakan itu sinonim. Nah, sekarang antonim. Jadi antonim dari kata evolusi. Apakah reformasi? B. Rotasi? C. Revolusi? D. Inflasi? Nah, jadi kawan-kawan harus perhatikan atau pahami apa yang dimaksud dengan antonim. Jadi yang dimaksud dengan antonim di sini adalah antonim yaitu perlawanan atau lawan kata. Jadi sama saja ketika kita menanyakan lawan kata dari evolusi adalah. Nah, tentu untuk memahami ini kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan evolusi. Setelah kita mengetahui apa itu evolusi, barulah pasti kita mudah mengetahui apa itu lawan katanya. Jadi untuk soal ini jawabannya jelas ya, C. Revolusi. Jadi lawan kata atau antonim dari kata evolusi adalah revolusi. Apa sih yang dimaksud dengan evolusi? Evolusi itu merupakan perubahan bertahap. Nah, sedangkan revolusi, apa yang dimaksud dengan revolusi? Revolusi itu perubahan menyeluruh. Jadi sudah jelas berbeda ya. Itu atau bisa dibilang berlawanan. Di mana evolusi adalah perubahan bertahap, sedangkan revolusi perubahan secara menyeluruh. Ya, jadi tips untuk mengerjakan soal-soal semacam ini ya, kawan-kawan harus banyak membaca kosakata atau istilah-istilah dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi sering-sering membaca kamus. Itu tentunya KBI, Kamus Bahasa Indonesia. Jadi untuk soal ini ya memang kita dituntut untuk memiliki pemahaman yang luas. Dan kita dituntut untuk banyak-banyak membaca. Langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Berikut adalah contoh dari kalimat yang baik dan baku, yaitu A. Aku berenang bersama ayah. B. Bersama-sama selamanya. C. Kita meniru tingkah lakunya aja. D. Ibu Ratna menyetujui usulan ini. Nah, jadi ini mengenai kalimat baku dan baik. Jadi yang kalimat yang kita harus perhatikan bahwa yang ditanyakan itu kalimat yang baik dan baku. Jadi kita harus cari kalimat yang baku.
Kemudian harus baik pula. Jadi kita lihat untuk soal ini jelas ya, jawabannya adalah D. Ibu Ratna menyetujui usulan ini. Ini jelas ya, kalimatnya baku, kemudian baik. Coba kita lihat poin A. Aku berenang bersama ayah. Nah, ketika dilihat, ini adalah kalimat yang baku, namun kurang baik. Seharusnya yang baik itu, saya berenang bersama ayah. Kemudian B, bersama-sama selamanya. Nah, bersama-sama selamanya ini merupakan kalimat yang tidak memenuhi struktur kalimat yang baik atau SPOK. Jadi ini tidak termasuk kalimat yang baik. Kemudian C, kita meniru tingkah lakunya aja. Nah, jelas ya untuk kalimat ini itu merupakan kalimat yang tidak baku. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami bagikan pada malam ini atau kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya mari kita sama-sama perdalam materinya. Silakan kawan-kawan gunakan referensi yang kawan-kawan punya untuk perdalam materi sesuai dengan soal-soal. Sesuaikan saja materinya dengan apa yang kami bagikan tadi. Ya, terima kasih kawan-kawan sudah menonton atau mengikuti pembahasan ini sampai selesai. Jangan lupa berkunjung ke channel kami. Silakan kawan-kawan klik playlist yang ada di channel kami. Kemudian pilih kategori video yang sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan. Semoga channel ini bisa terus bermanfaat untuk kita semua.